Serius saya nanya, tugas MUI di Indonesia itu apa sih? Tugasnya ngapain? Kalau ada ajaran-ajaran semacam ini kemudian tidak ditindak, itu apalah tugasnya MUI di Indonesia ini? Kan bahwasanya Habib Soleh Al-Bahar itu berjumpa Nabi SAW di dalam mimpi loh, niki badhe percaya nggih mboten apa-apa, ndak percaya ya tidak apa-apa, tapi mimpinya orang-orang soleh niku biasanya nurun min nurillah. Mimpi bertemu Nabi ngomong, ya Rasulullah berikan aku 3 hadis yang nggak ada dalam kitab-kitab hadis. Di antara yang diberikan oleh Rasulullah ngombe kopi. Barang siapa yang minum kopi dan di mulutnya masih ada bau-bau kopi, maka malaikat akan beristighfar untuknya. Kenapa? Karena dulu kopi niku ombenane para wali. Wali niku lek badhe begadang, badhe wirid, badhe ngajar, badhe beramal soleh, niku biasane ngombe kopi. Sekarang ini guru kita nih Habib Ali itu sudah mulai dibidik sama Mukimad itu. Padahal beliau ini Habib yang anti mainstream ya. Biasanya kalau habaib itu kebanyakannya kan bikinnya majelis sholawat. Beliau itu ahlul kalam. Kalau mau mengetahui madhab Asy'ariyah Maturidiyah, nah itu beliau ahlinya sudah. Ini tanpa merendahkan siapapun ya. Kalau kamu mau lihat mutakallim yang di dalam pemahamannya itu tahqiq dan tadqiq di Indonesia, itu beliau tuh, Habib Ali. Nah, saya itu pertama kali senang sama habaib sebetulnya bukan karena majelis sholawatannya itu. Saya itu dulu waktu di pesantren, bukan di pesantren, di kuliahan itu, kata teman-teman saya begini, si Angga mah kalau denger sholawat kulitnya langsung gatel-gatel, alergi. Bener, saking saya nggak suka sama sholawatan itu, saking saya nggak suka. Jadi buat saya itu sholawatan ya, apalagi kalau pakai tagonjring itu kampungan. Gak elit begitu, yang elit kan lagu Beyonce ya. Lagu jazz itu, siapa? Kenny G, ya. Itu kan enak. Nah ini apa nama bandnya? Almanar. Agak enak kedenger itu kampungan, makanya saya gak suka sama sholawatan itu. Kalau ada musik-musik sholawatan itu saya ganti pasti itu. Dulu waktu kuliah, sampai teman saya bilang si Angga itu kalau denger sholawatan kulitnya gatal-gatal langsung. Dan saya dulu ketawa aja, ya itu saking saya nggak sukanya sama sholawatan. Dan saya seneng sama habaib itu, yang saya seneng siapa? Habib Ali ini, karena beliau itu kealimannya luar biasa. Nah dari situlah kita lihat, oh ternyata tahu begitu ya habaib itu begini dan begitu, ada lah begitu. Nah, ala kulli halin, apa yang diserang sama si kelompoknya Mukimad ini ya, ini namanya channelnya channel AR News. Gak tahu apa maksudnya itu ya, cuman channelnya begitu. Jadi dia itu memotong videonya Habib Ali, yang mana Habib Ali itu berkata seperti ini. Habib Soleh Al-Bahar itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Ketika berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi, sang Habib ini yaitu Habib Soleh meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikan aku 3 hadis yang tidak ada di dalam kitab hadis. Jadi kenapa permintaan ini ada? Karena kita harus tahu ya bahwa perkataan Rasulullah SAW atau perbuatan beliau itu lebih banyak daripada apa yang dinukil. Tidak semua yang dikatakan oleh Rasulullah itu dinukil, tidak semua yang dinukil itu sampai kepada kita. Makanya pengetahuan kita tentang Rasulullah itu kalau tidak ada usul fikih itu sangat terbatas. Makanya kenapa kita tidak bisa menjadi tekstualis kayak Wahabi, nggak bisa, karena perkataan Rasulullah SAW itu banyak, tapi tidak semua dinukil, dan yang dinukil pun tidak semua sampai kepada kita. Ayo siapa yang udah tamat baca Sunan Musnad Imam Ahmad? Siapa yang ya jangankan itu, kita mah Arba'in Nawawi aja siapa yang udah tamat? Kadang-kadang Arba'in Nawawi aja nggak tamat begitu. Makanya beliau Habib Soleh itu meminta kepada Rasulullah di dalam mimpi beliau untuk meminta 3 hadis yang tidak disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Maka jawaban Rasulullah itu apa? Jawaban Rasulullah itu kira-kiranya begini, man syarobal qahwata fasaratil malaikatu tastaghfiru lahu.
barang siapa yang meminum kopi, maka para malaikat akan memintakan ampun untuknya. Kalau bahasanya Habib Ali yang dikatakan itu, barang siapa minum kopi dan di mulutnya masih ada bau-bau kopi, maka para malaikat beristighfar untuknya. Lah kata si AR News ini, dia bilang ini khurafat, kemana MUI, kesesatan seperti ini kok dibiarkan. Nah ini kebodohan lagi ya, dari pihaknya siapa? Mukimat nih. Di mana kebodohannya? Di sini kita analisa dulu. Apa sebetulnya yang dia dustakan itu? Apakah yang dia dustakan itu seseorang bertemu dengan Rasulullah, kemudian bercakap-cakap seolah Rasulullah itu hidup? Itu yang mau didustakan. Ya. Kalau itu yang mau didustakan, itu sudah mendustakan hadisnya Rasulullah SAW. Man ro'ani fil manami, kaman ro'ani fi hayati. Barang siapa yang melihatku di dalam tidur, maka dia seperti melihatku di dalam kenyataan, di dalam hidup. Atau syaitan itu tidak bisa menyerupai jisimku begitu. Ya. Nah, kalau Salafi Wahabi aja ngobrol ketemu sama Rasulullah, pada percaya. Tapi kalau habaib kok gak percaya, ini apa yang didustakan? Apakah mimpinya yang didustakan? Kalau mimpinya yang didustakan, saya nukil yang lebih aneh lagi. Yaitu Imam Ahmad bin Hambal mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih aneh lagi. Jadi kita itu kalau berdalil dengan aulawi, berdalil dengan yang lebih aneh. Kalau dia dianggap aneh, kita datangkan yang lebih aneh. Yang lebih aneh itu Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpinya. Bukan cuman sekali, 100 kali. Itu dihitung tuh sama Imam Ahmad itu. Yang mana kesimpulannya itu Imam Ahmad gak berani berkata-kata sama Allah itu. Di dalam mimpi yang ke-99, setelah mimpi ke-99, Imam Ahmad ini berkata di dalam dirinya, kalau saya sampai mimpi lagi, saya mau bertanya sama Allah. Nah, mimpilah Imam Ahmad ini yang ke-100. Yang ke-100 ini baru Imam Ahmad nanya sama Allah, ya Allah, amal apa yang paling afdol di sisimu? Allah menjawab, yang paling afdol itu membaca Al-Quran. Imam Ahmad bertanya lagi, dengan makna atau tanpa makna? Dijawab lagi, dengan makna atau tanpa makna. Ini jawaban Allah kepada siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hambal itu beliau ahlul hadis. Mungkin banyak baca hadis sampai waktu untuk membaca Al-Qur'annya tidak sebanyak yang bukan ahlul hadis. Ini pokoknya kisahnya ada. Lah kok ada Habib ketemu sama Rasulullah SAW kemudian meminta yang tidak ada di dalam kitab hadis, lah kok dibohongkan? Nah, kalau jawabannya bukan itu yang dibohongkannya, yang dibohongkannya adalah isinya. Isinya khurafat. Masa minum kopi kalau masih ada bekas-bekas kopi di situ diistighfari sama Allah, sama malaikat? Ini kita lihat ya, Habib Ali itu bukan kaleng-kaleng. Beliau itu paham yang namanya hukum itu manatnya ada pada ilatnya. Makanya beliau itu mengatakan, kenapa seperti itu? Karena zaman dahulu orang-orang minum kopi itu untuk ibadah. Nanti saya putarkan video Syekh Hamzah Yusuf yang mengatakan demikian. You know, I mean, people, one of the things I used to hear from these patients, these older people, they would tell me, I can't sleep at night. What? And I used to tell people, really, that's the whole point. When you get old, you're not supposed to sleep at night. That's something you do when you're young. When you get old, you're supposed to be thinking about akhirah, thinking about dying. So insomnia, there's no insomnia for the Muslim. Insomnia just means you're supposed to be up doing ibadah. It's a gift from Allah. I mean, people used to love that they didn't feel tired at night. They used to praise Allah for that state. In fact, coffee
what the Yemeni scholar Abu Hassan al-Shadhili, not the famous Moroccan, but the Yemeni scholar Abu Hassan al-Shadhili, who's attributed with the discovery of coffee in Yemen, was a Yemeni scholar who kept sleeping at night, and he wanted to do tahajjud. And so he had a dream in which an angel came to him and showed him the bun tree and showed him how to make the bun and taught him. And that's why the Yemenis to this day, now they drink coffee just to talk all night. But in the old days, they used to drink it to memorize the Quran. And to this day, the ulama of Yemen, and I heard this from more than one, they used to praise qahwa because they said, Biha hafidtu kitab Allah. With that drink, I memorized the book of Allah. Or Biha hafidtu al-ilm. So they used to praise it. And in the books, the Maliki books, when the qahwa first came, because qahwa in the Arabic language is one of the words for wine in classical Arabic. And there was a debate, like the Mormons consider it prohibited. But there was a debate whether it was intoxicant, because if you have never drinking coffee and you drink, especially like Turkish coffee, you'll think something, this is serious stuff. It's like a drug. And so they debated, and what they decided was if the person drank it to do ibadah or to study at night, then it was a good thing. But if they drank it just for tharthara, just to talk and emptiness, then they considered it had karahiyah, that was something that should be avoided. That was the original debate, and then they moved into ibahiyah, which is usually where the later ulama go. Everything becomes mubah. Right? Ini bukan, Syekh Hamzah Yusuf itu bukan kaleng-kaleng. Beliau itu muslim paling berpengaruh di Amerika. Sampai waktu zaman Trump kemarin jadi presiden, beliau itu dijadikan staf susnya Donald Trump. Kalau staf susnya Prabowo kemarin kan diantaranya siapa? Gus Miftah. Kasihan tuh kena sial Gus Miftah itu ya. Sekelas Gus Miftah. Kalau di Amerika itu yang jadi staf susnya sekelas Syekh Hamzah Yusuf. Itu kalau orang senang hurufat, senang halu, nggak bakal dipilih sama Donald Trump itu. Beliau itu berbicara di depan orang-orang Amerika berdasi ya. Elit, orang-orang yang kata kita sekarang rasional lah begitu. Itu mengisahkan bagaimana kopi pertama kali dibuat. Kopi pertama kali dibuat itu menurut sejarah, itu siapa yang pertama kali bikin kopi, kok bisa tahu? Ada yang namanya bantry itu, kalau bahasa Inggrisnya. Bantry itu dia pohon kopi. Pohon kopi. Pohon kopi ini siapa yang menyangka awalnya dia itu diambil cerinya, warnanya harus merah dulu, kemudian diambil, kemudian dijemur, udah dijemur, ditumbuk, habis ditumbuk baru diseduh dengan air panas segini dan segitu. Siapa itu yang pertama kali mengajarkan? Itu yang mengajarkannya malaikat. Siapa yang diajarkan? Yang diajarkan itu Al-Imam Asy-Syadzili Al-Yamani. Jadi ada Imam Syadzili itu yang terkenal, itu ada dua. Yang satu Imam Syadzili yang jadi Thariqah Syadziliyah, itu Maroko tuh. Ada Imam Syadzili yang Yamani. Imam Syadzili yang Yamani itu yang mana pembuatan kopi yang kita kenal sekarang dinisbahkan kepada beliau. Jadi beliau itu ingin sekali istiqomah di dalam tahajud. Tapi karena siangnya nggak tidur, malamnya suka ngantuk. Akhirnya dia memohon kepada Allah, ya Allah saya minta supaya terjaga. Nah kebiasaan Allah itu kalau dipinta sama orang soleh itu mengabulkan, tapi tetap lewat wasilah. Kayak Allah Subhanahu wa Ta'ala dipinta oleh Nabi Musa tatkala Nabi Musa sakit gigi. Ya Allah saya sakit gigi, kata Allah ambil daun anu, gigitkan. Ya, bukan gigi tekan ya, kalau gigi tekan kan joget. Ya, gigit sama gigi kamu tuh, digigit sama gigi, hilang apanya? Sakitnya. Nah ini Al-Imam Asy-Syadzili Al-Yamani ini, beliau diajarkan oleh malaikat di dalam mimpinya untuk memproses kopi. Akhirnya kopi diproses, kemudian diminum malam-malam kuat tahajud. Nah nanti di Yaman itu sampai pohon kopi itu zaman dahulu ditawasuli. Karena kalau kata Syekh Hamzah Yusuf itu ya, biha hafizul Qur'ana. Karena kohwah itulah aku bisa menghafal Al-Quran. Tuh. Itu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini kan mimpinya bukan sekarang-sekarang. Kalau sekarang kamu minta sama Rasulullah, kalau
satu waktu ketemu di dalam mimpi kemudian minta sama Rasulullah dengan perkataan yang sama, itu nggak bakalan ada. Hadis ini keluar nggak bakalan ada. Dan sekarang mah kopi teh bukan dipakai buat ibadah, dipakai buat nonton Real Madrid ya, atau di kafe itu. Nah makanya ini bukan khurafat. Kalau yang kamu, hey AR News, dustakan adalah matan, ya perkataannya ini di dalam bahasa Arab biasa. Yang seperti ini itu namanya apa? Namanya kinayah, ya, sababiyah, yang mana itu disebutkan dzikrul musabbab bi irodati sabab. Kalau minum kopi sebabnya apa? Ibadah, begitu. Ibadah. Kalau minum kopi apa sebabnya? Ibadah. Jadi kalau dirunut begini, minum kopi sebabnya itu nggak ngantuk dipakai ibadah, dipakai belajar. Berarti ini apa? Dzikrul musabbab bi iradatis sabab. Dibaliknya, dzikrus sabab bi iradatil musabbab. Menyebutkan sebabnya. Apa sebabnya? Minum kopi. Apa yang dimaksud? Ngaji atau taklim atau tahajud. Jadi kalau kita mau mengartikan dengan balaghahnya, muradnya itu barang siapa yang malam-malam ngaji, yang malam-malam zikir, yang malam-malam tahajud, selama dia tahajud, maka atau selama dia ngaji, maka para malaikat akan beristighfar padanya. Itu mah sudah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang bunyinya begini. Innallaha wa malaikatahu hatta namlata wa fi juhriha wa hatta al-huta fi bahrihi la yusalluna ala muallimin nasi khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sampai semut-semut kecil, ini katanya lil ghoyah itu, sampai semut-semut kecil, berarti dari hewan yang terbesar di darat sampai hewan yang terkecil di darat. Hattal huta fi bahrihi, sampai ikan-ikan di lautnya itu akan memintakan istighfar. La yusallun itu bimana istighfar. Akan memintakan istighfar atas siapa? Atas orang yang mengajar ilmu. Atas orang yang mengajarkan ilmu. Itu sudah sesuai. Jadi tidak ada kontradiksi. Kalau kamu paham balaghah, lah ini mah yang disalahin jangan Habib Alinya, yang salahin itu kebodohan kamu, AR News. Ya. Iya yang salah paham, gak ngerti balaghah kok mau memahami perkataannya Rasulullah, itu gak bakalan bisa. Jadi kalau misalkan kita singkirkan dulu ya, ini yang berkata bukan Habib Ali, kita singkirkan dulu. Kalau yang didustakannya itu bermimpi dengan Rasulullah itu bagi orang soleh biasa, malah Imam Ahmad sampai bermimpi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh di dalam mimpi kok dapat ilmu biasa, Imam Ahmad dapat ilmu dari Allah malah. Ya, ini dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Oh yang anehnya itu matannya, nggak aneh karena itu balaghatul arabiyah biasa. Kalau ini tidak didustakan, matannya tidak didustakan, kemudian mimpinya tidak didustakan, kemudian menerima ilmu di dalam mimpi tidak bisa didustakan. Si AR News ini cuma satu masalahnya, yang bicaranya Habib Ali. Yang bicaranya Ba'alwi, kalau yang bicaranya bukan Ba'alwi, Syekh Yusuf ngomong kok. Gak bakal jadi masalah. Makanya orang itu kalau sudah ada hasad di dalam dirinya, itu mahrumun alaihil ilm. Ilmu itu diharamkan atas dirinya, gak bakalan paham. Karena dari awal sudah ada apa? Sudah ada hasad.